Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat servisan lagi Samsung J7 Pro LCD orisinil dengan kerusakan pecah kaca gelas. Ini ya serinya SMA920F. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah touchscreen-nya normal. Harus kita pastikan kalau touchscreen-nya normal, karena kalau touchscreen tidak normal, walaupun nanti diganti, touchscreen tidak akan menjadi normal, dan kita juga akan susah menjelaskan pada yang punya. Maka sebaiknya kita cek dulu apakah touchscreen-nya benar-benar normal. Kita cek dulu ya. Kita tekan, tahan, lalu kita geser-geser. Kalau ini putus berarti touchscreen tidak normal ya. Ini nyambung semua ya. Oke, touchscreen sudah dipastikan normal. Kali ini saya hanya akan atau membagikan tips dan triks bagaimana caranya mencopot LCD agar presentasi berhasilnya besar, atau presentasinya 85%, 90% berhasil ya. Dengan cara pertama-tama kita cari tahu dulu di mana letak lemnya ya. Kita bisa lihat di LCD bekas. Kalau tidak punya, teman-teman bisa browsing, atau kalau sedang mencopot LCD lainnya, kita browsing. Tips dan triks ini juga bisa digunakan untuk mencopot LCD lainnya ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu di mana letak lemnya. Dengan cara kita cari tahu dulu, kita browsing dulu di mana letak lemnya. Jadi kebetulan ini saya punya ya LCD bekasnya, dan ini letak lemnya sudah saya gambar. Jadi ini bertujuan agar kita bisa mengira-ngira apakah nanti mikanya sudah mengenai lem, sudah copot, di mana saja letak lemnya. Nanti kan kita bisa tahu. Kita gambar dulu, sudah kita gambar. Tips kedua yaitu kita harus tahu di mana letak fleksibelnya ya. Ini kita gambar juga letak fleksibelnya. Jangan sampai nanti fleksibel ini mengenai mika ya, mika untuk kita copot, itu mika alat untuk mencopotnya. Karena kalau sampai rusak sedikit saja atau sobek sedikit saja, sudah bisa dipastikan bahwa LCD rusak ya, karena jalur pasti ada yang putus. Ini ya, kita coba menggunakan mika dan besi ini. Besi itu kalau beli di tokonya ada, di toko spare part ya. Ini kita gambar bagian lem ya. Untuk fleksibel sudah kita gambar. Sekarang kita gambar, kita beri tanda untuk bagian lemnya ya. Ini saya menggunakan spidol yang permanen ya. Kawan-kawan bisa juga menggunakan spidol yang tidak permanen. Nanti dengan cara setelah digambar bisa ditutupi menggunakan solasi bening ya, karena ini nanti juga akan menggunakan solasi bening pada saat pemisahan. Tapi kali ini kita hanya, atau saya hanya akan membagikan tutorial cara mencopot ya. Jadi nanti kalau soal pemisahan atau penggantian kaca gelas bisa dilihat di video selanjutnya ya. Ini kita gambar dulu bagian lemnya. Ini ya, sudah kita gambar dan kita menggunakan thinner untuk mencopotnya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan alkohol atau yang lainnya yang biasa digunakan, tapi kali ini saya menggunakan thinner. Pertama-tama kita kasih thinner bagian pinggirnya ya. Ini banyak nggak apa-apa karena LCD aman kalau terkena thinner ya.
atau ya bisa secukupnya lah, yang penting mudah nanti ya. Kita kasih thinner dulu bagian pinggir untuk melunakkan lem bagian pinggirnya. Oke, setelah kita kasih thinner, kita coba dulu, kita congkel menggunakan mika, apakah bisa. Dan masih sulit ya, jadi karena masih sulit, kita panasi dulu menggunakan separator ya. Kita panasi dulu, kita tunggu beberapa menit ya, 3 menit atau 4 menit lah. Setelah dirasa cukup panas, kita angkat, kita congkel lagi menggunakan mika ya. Ini menggunakan besi ya yang lebih tipis agar bisa masuk ke sela-selanya. Ini ya, kita congkel pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Ingat, jangan dipaksa. Kalau belum bisa, kalau belum lunak, kita kasih thinner lagi, kita panasi lagi, kita kasih thinner lagi, kita panasi lagi sampai lemnya lunak ya. Jadi jangan dipaksa. Dan ingat, untuk pencokelan ini jangan dalam-dalam ya, apalagi jika dekat-dekat dengan bagian fleksibel tadi. Jangan sampai mengenai fleksibel. Kita kira-kira saja, kita ukur, jangan sampai mengenai bagian yang kita gambar tadi. Oke, ini kita bagian bawah dulu ya, yang jauh dari fleksibel ya. Oke, kita congkel lagi menggunakan mika atau besi ini. Kita copot dulu lem yang bagian pinggir ya, karena selain lem yang di tengah yang kita gambar tadi, ini yang bagian pinggir muter ini ada lemnya. Jadi kita ini ya, kita kasih thinner biar mudah, bisa kita panasi lagi kalau terasa sulit. Tapi ini saya langsung ya, karena sebenarnya ini sudah saya panasi tapi tidak ikut video. Jadi kita kasih thinner, kita panasi lagi, kita kasih thinner, kita panasi lagi ya. Dan jumlah thinner banyak tidak apa-apa, karena LCD aman ya untuk tipe LCD ini. Ini ya, kita kasih thinner sambil kita congkel. Ini lem bagian pinggirnya sudah kita copot ya. Ya saya rasa mudah lah kalau yang bagian pinggir ini. Yang sulit, yang agak sulit itu yang lem bagian tengah yang kita gambar tadi. Jadi pertama-tama lem yang bagian pinggir kita copot dulu ya teman-teman. Bisa lah yang pinggir, hati-hati pokoknya jangan sampai mengenai fleksibel. Udah itu aja kalau yang bagian pinggir. Ini temanya kita ganti yang lebih terang ya, agar kita bisa tahu kalau terjadi kerusakan ya. Ya intinya pokoknya kita ganti terang aja biar enak dilihat, karena tadi temanya terlalu gelap.
Teman-teman bisa perhatikan ya, kita copot dulu yang bagian lem yang kecil ini, kita kasih thinner, kita geser, kita kasih thinner, kita geser, kita panasi. Yang penting jangan sampai dipaksa ya. Tips ini juga bisa digunakan untuk LCD lainnya. Ini ya, kalau masih sulit kita kasih thinner lagi, kita panas lagi. Teman-teman cukup perhatikan aja ya. Ini karena saya akan jarang men-skip atau mempercepat video pada bagian-bagian yang penting. Oke, untuk bagian lem yang kecil sudah tercopot sampai atas ya, sudah terbelah sampai atas. Ini pokoknya tipsnya, kalau susah kita kasih thinner, kita panasi lagi, kita kasih thinner lagi, begitu ya. Nah, penting jangan sampai dipaksa, jangan sampai mengenai fleksibel ya. Pelan-pelan kita copot dulu bagian atas ya, yang dekat dengan fleksibel. Kita copot pelan-pelan, kita kasih thinner lagi, jangan sampai dipaksa ya. Ya,
Kalau dirasa sudah keras, terlalu keras, kita panasi lagi beberapa menit ya, 4, 5 atau 6 menit. Setelah dirasa cukup panas, kita angkat, kita copot lagi ya, karena biasanya setelah kita panasin itu lemnya akan sedikit lembek ya, jadi nggak terlalu keras. Biar nggak terlalu keras ya, nih kita masukkan lagi mikanya, kita copot dulu bagian bawah nih ya. Oke, kita gosok pelan-pelan, yang penting berhasil ya. Lama nggak apa-apa, udah pokoknya lama nggak apa-apa, yang penting berhasil. Kita sogok pelan-pelan. Oke. kita kasih tidur lagi ya, kita kasih thinner biar lemnya agak lembek ya, biar nggak terlalu keras-keras. Kita sogok-sogok, kita sogok-sogok. Oke, pelan-pelan, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa itu sakit. Oke, kita nyopotnya dari dalam ya, nggak dari samping ya, karena lemnya terlalu besar. Kalau dari samping itu agak gimana ya, terlalu memaksa lah, nanti saya takut pecah. Jadi saya ambil aman aja, kita atau saya copot atau saya gosok dari dalam biar LCD lebih aman ya. Saya nyopotnya kondisi HP nyala ya, jadi kalau terjadi kerusakan sewaktu-waktu kita bisa langsung berhenti dan menyiapkan dompet untuk mengganti ya. Oke, kita kasih thinner lagi, kita copotnya dari dalam ya, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, pelan-pelan aja, santai, jangan sampai pecah, pokoknya jangan sampai dipaksa. Oke, kita gosok pelan-pelan, kita gosoknya dari dalam ya, karena kalau dari samping LCD agak ngangkat gitu loh, nanti takut kalau pecah ya. Makanya saya dari dalam ini, saya dari dalam ke pinggir ya. Dah, pelan-pelan, jangan sampai dipaksa ini ya. Sebenarnya ini udah sampai ya, udah sampai pinggir. Kalau udah sampai pinggir atau lemnya sudah kegosok sedikit atau separuh aja, kita gosoknya. Nah, ini udah dapat separuh ya. Ini sebenarnya dari samping sudah berani, tapi saya ambil aman, akan saya teruskan sampai sampai mentok ya. Oke, kita kasih thinner, panasi, kasih thinner, panasi, udah gitu aja sampai lembek pokoknya ya. Ini udah mentok sebenarnya, udah berani, tapi saya tetap ambil aman, saya gosoknya tetap dari dalam karena presentasi berhasilnya lebih banyak dari dalam ya. Oke, kita pakai mic lainnya, coba kita cek ya. Nah ini ya, sebenarnya udah sampai itu. Nah ini saya tembuskan, berarti ini udah sampai, ini udah mentok. Kita pakai mic lain, kita gosok-gosok lagi pelan-pelan saja, jangan dipaksa pokoknya ya. Bagian bawah udah berhasil, udah mentok, kita gosok pelan-pelan, jangan dipaksa pokoknya, udah pelan aja, santai aja. CD masih nyala ya, mesin rumah ya. Kita bersihkan dulu micanya.
tekan thinner agar bekas lemnya hilang, jadi tidak terlalu keras ya, tidak terlalu nyangkut kena lem ya. Ini ya, kita gosok lagi. Yang bagian bawah udah sedikit mengangkat sedikit ya, sudah ada banyak rongganya. Kita kasih thinner lagi bagian dalamnya. Oke, kita gosok pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Tinggal sedikit lagi, sabar. Dan pokoknya sabar aja, sedikit demi sedikit, nanti juga copot semua. Jangan dipaksa pokoknya. Kalau susah atau nggak gerak-gerak, kan ini kita geser-geser ini sebenarnya kerasa ya. Kalau mekanya itu semakin ke dalam itu kan kerasa ya. Kalau dirasa nggak tambah ke dalam, berarti pasti ada yang nyangkut atau nggak beres lah. Kita cari jalannya ya, kita sampingkan atau gimana lah, pokoknya yang penting jangan dipaksa. Ini sudah hampir berhasil ya, sudah hampir dapat separuh lebih. Oke, pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Kita kasih thinner lagi, kita gosok lagi, gitu terus ya, pokoknya jangan sampai dipaksa ya. Oke, pelan-pelan saja. Iya, sedikit lagi. Oke, karena sudah hampir sampai atas, jadi harus lebih hati-hati ya, jangan sampai mengenai fleksibel ya. Ini kita sudah sampai atas, bagian bawah dan samping sudah semua, tinggal sedikit lagi ya bagian atas ya. Pelan-pelan, jangan sampai mengenai fleksibel ya, kita pelan-pelan ya. Dan ini sudah ya, alhamdulillah, lem bagian dalam atau bagian tengahnya sudah copot. Dan ini sudah copot ya, kita tinggal congkel itu penutup soket LCD nya. Nah ini ya, touchscreen masih normal, gambar masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang garis, nggak ada tombel. Jadi sudah bisa dipastikan kalau pencopotan kali ini sukses ya, berhasil 100%. Alhamdulillah. Kita matikan dulu HP-nya ya, kita matikan. Setelah kita matikan, kita congkel dulu untuk penutup soket LCD nya ya, karena ini ada tutupnya. Ini kita congkel dulu pelan-pelan, jangan sampai mengenai soketnya ya. Kalau mengenai soketnya bisa redal nanti. Ini ya, alhamdulillah berhasil. Bagian lem tengah itu yang agak susah, ini nanti dibersihkan nggak apa-apa ya, ditarik terus sampai copot nggak apa-apa pada waktu memasangnya ya. Alhamdulillah kali ini pencopotan kita berhasil dengan hasil sukses, nggak ada tombol, nggak ada garis, touchscreen juga masih normal. Untuk pembelahan LCD atau penggantian kaca gelas bisa teman-teman saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar bermanfaat untuk yang lain. Sekian dulu dari saya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.